Hai, apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan mengajak Anda bertemu dengan teman saya lagi, seorang pelaut. Kelihatannya ada kemungkinan saya mau jadi pelaut ini, karena di darat ya mencari ya pekerjaan ya, itu kelihatannya susah zaman atau di era COVID-19 ini. Banyak perusahaan yang tutup, maka ada kemungkinan pengen juga jadi pelaut. Gimana sih caranya jadi pelaut itu gimana? Barangkali Anda juga ada yang minat menjadi pelaut, persyaratannya dan sebagainya. Kita nanti akan mengelaborasi kawan saya ini yang sudah puluhan tahun jadi pelaut ya. Tapi sebelumnya jangan lupa ditekan dulu subscribe dan loncengnya setelah dibagikan kepada teman-teman yang lain ya. Saya ketemu teman saya ini di sebuah kafe ya. Nanti kita akan wawancara dia gimana sih suka duka jadi pelaut dan apa saja persyaratan kalau mau kerja sebagai pelaut ya. Mari kita temui teman saya ini di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda? Ya. Ya, jumpa lagi nih. Iya, mari Ya. ini rumah teman saya nih. Iya. Nih Biasa. ngobrol-ngobrol nih. Ada kemungkinan saya pengen jadi pelaut di Padang. Aduh, jangan Om. Jadi gimana? Jangan kalau di sekarang ini kan musimnya corona ini di cari pekerjaan di darat, ya. Dan banyak juga perusahaan yang tutup. Mungkin di laut kita jaya. Itu zaman dulu Om. Ya. Di laut nggak ada corona. Di darat kita merana. Ya, jadi makanya saya pengen tanya kepada Pak Adang ini, susah nggak sih jadi pelaut itu dari dulu? Jadi gimana ceritanya dulu Pak Adang bisa jadi pelaut ini? Awal mulanya gimana? Sebetulnya itu juga nggak sengaja Om. Kecebur karena ya awal mulanya susah cari kerjaan di darat, akhirnya ada yang ngajak ya, akhirnya ya, tapi itu juga prosesnya nggak sebentar, berdiri ada sekitar berapa tahun dulu saya baru bisa saya dapat kapal, karena nggak tahu kan, nggak sengaja kan, cari-cari informasi sana sini, ternyata apalagi saya backgroundnya dari sekolah umum kan, jadi ternyata mula-mula harus bikin buku pelaut dulu, surat kecakapan pelaut segala macam, jadi nggak ada yang ngajarin gitu, jadi cari-cari sendiri, nggak ada yang ngasih tahu, jadi informasinya kurang jelas gitu. Jadi kalau pemerintah jeli, sebetulnya ya negara kita kan negara maritim ya, banyak orang yang ini harus mungkin sebaiknya bisa lebih ada sosialisasi apa gimana gitu, atau BLK bagaimana cara menjadi pelaut, apa gimana pelatihan. Tapi kalau sekarang saya memang udah informasi udah banyak, gampang. Zaman saya itu sekitar itu masih susah Om. Jadi saya sempat itu mula-mula pingin ke laut itu tahun 99. Akhirnya baru benar-benar dapat kapal tuh 2007 lah, 2007. Bayangin aja berapa tahun saya nyari-nyari sendiri. Lama, prosesnya panjang ya? Panjang sekali Om, panjang sekali. Saya sempat malang ya, namanya juga cari rezeki ya, sana kemari. Akhirnya ternyata nih BP3IP itu bagi pelaut-pelaut yang baru bisa langsung ke situ, nyari informasi mengenai dokumen syarat-syarat di situ. Yang di Sunter itu Om. Sunter. Ya Pandang ini menjadi pelaut itu yang jelas harus
melengkapi diri dengan dokumen-dokumen ya. Mungkin kalau di darat ini kalau mencari kerja kan harus punya identitas, KTP lah, terus berdomisili, apalagi SKCK. Kalau di laut mungkin ada juga, atau mungkin lebih ketat barangkali. Buku pelaut, terus sertifikat kecakapan lainnya seperti basic safety training. Ada mula-mula kalau kita dari umum, kita harus punya namanya able body, istilahnya untuk rating, karena kita nggak bisa langsung jadi perwira karena kita bukan dari sekolah pelayaran. Nah, itulah kerugiannya kita yang dari sekolah umum. Jadi betul-betul kita melangkah dari bawah, dari able body dulu. Nah, itu kita kalau untuk jurusan dek ya. Tapi kalau untuk jurusan mesin teknikal ya, kita namanya deck watchkeeping, engine watchkeeping istilahnya. Jadi oiler istilahnya. Jadi di kapal dagang itu ada 2 jurusan ya, itu tadi untuk bagian nautical atau deck, dan yang kedua bagian mesin itu tadi, engine. Nanti dari situ banyaknya lagi sertifikat yang lain hanya untuk menjadi rating deck itu, non perwira. Rating deck itu artinya non perwira. Jadi beratnya pelaut di situ. Seorang pelaut itu harus tahu banyak. Karena di laut kita nggak punya polisi, nggak punya suster, nggak punya dokter, nggak punya pemadam kebakaran. Coba, kalau kapal terbakar kita harus bisa jadi pemadam kebakaran. Kalau ada orang yang sakit, kita harus bisa jadi dokter. Jadi ya betul-betul itu susah ya. Jadi sementara kebanyakan perusahaan-perusahaan lokal ya jujur aja nih om, gajinya nggak bisa sesuai harapan kita. Dan sementara kita harus menghabiskan sekian banyak uang untuk mendapatkan ijazah tersebut. Itu yang beratnya jadi pelaut. Ya, Pak Andang, ini mengenai suka duka. Dimanapun kita bekerja, apa di darat apa di laut ya pasti ada suka duka. Tapi kalau melihat Pak Andang ini bisa bertahan, kelihatannya kerja di laut itu banyak sukanya daripada dukanya. Banyak enaknya daripada nggak enaknya. Enaknya mungkin di sana ada ya bisa melihat pemandangan lah, bisa melihat cewek-cewek di Barcelona, cewek-cewek di Panama, di Amerika Latin ada goyang tenggo ya kan, ada pengalaman gitu. Jadi serasa setahun itu cepet gitu, walaupun jauh dari anak istri. Barangkali bisa diceritain Pak Andang. Ya sebetulnya kalau masalah itu kebanyakan justru orang pelaut Indonesia itu terkenal nggak betah di laut. Justru pingin cepat-cepat pulang. Paling berbeda dengan pelaut-pelaut dari Filipina. Mereka tuh betah banget di kapal. Mereka itu rata-rata naik kapal dengan tubuh kurus. Begitu mereka turun itu tubuh mereka gemuk karena happy. Lebih beda dengan kita orang Indonesia rata-rata naik kapal dengan badan gemuk, begitu turun kapal udah terus. Karena pertama minimal ya orang Indonesia itu kendalanya di makanan om. Makanan itu nggak bisa ngelupain namanya sambel. Sambel ya pokoknya makanan tradisional. Karena ya kalau jujur aja kalau di kapal luar ya masakannya ya masakan luar. Terus masalah kerjaan kita kerja dengan orang asing tuh sebetulnya gampang susah karena ya artinya beda kultur ya, pasti beda kultur. Ya itulah kita harus istilahnya ya pintar-pintar kita lah menyingkapi namanya kerjaan kan nggak mulus, nggak seenak yang kita kira, karena pasti banyak nggak enaknya. Yang enaknya semua itu ya kita jalan-jalan jadi penumpang. Kalau namanya kerja ya
pasti banyak nggak enaknya. Apalagi kita masuk satu pelabuhan yang belum pernah kita masuk, kita pingin banget turun. Sementara kerjaan kita banyak nih, kita nggak bisa. Saya nanya bos, saya turun nggak bisa begitu. Dan tetap harus ngerjain dulu kerjaan kita. Kalau ada waktu luang, baru kita bisa minta turun jalan-jalan. Itu pun kita sebenarnya mengorbankan waktu istirahat kita gitu. Otomatis jam istirahat kita jadi berkurang karena kita pakai buat jalan-jalan. Coba ya, karena orang kan nggak tahu sebetulnya kan periuk nasi kita, kan dikira kita enjoy aja. Gitu kira-kira. Jadi Pandang ini banyak juga orang yang masih penasaran dan tertarik jadi pelaut. Barangkali Pandang bisa memberi saran kepada kami-kami yang belum pernah kerja di laut itu, apa sarannya agar cita-cita atau harapan itu tercapai. Ya, apa perlu fisik yang kuat, ya, terus mental, terus uang. Ya. Ini juga nanti sampai disampaikan gaji jadi pelaut itu kisarannya berapa kalau di PI ini. Kalau gaji pakai dolar kisarannya berapa? Nah, kalau boleh jujur saya bilang jangan dah jadi pelaut, biarlah saya aja yang udah terlanjur gitu. Karena enggak sesuai dengan modal yang harus kita keluarkan. Karena terus terang kalau untuk jadi rating aja itu saya perlu 10 dokumen yang harus dibikin. Anggap pukul rata satu dokumen itu ada sekitar sekian 1 juta aja, udah 10 juta kan. Belum dari buku pelaut, kita harus bikin pengalaman, tapi ya kalau memang penasaran juga ya saya anjurkan ya langsung aja ke BP3IP, di sana nanti akan diajarkan, atau ke lembaga-lembaga pelatihan seperti di Pertamina Marine Training Center di Jalan Pemuda. Jadi nanti di sana kita bisa banyak belajar. Kalau masalah fisik ya itu udah pasti ya Om. Mental karena kita harus berbulan-bulan jauh dari keluarga. Dan terus yang utama juga kalau kapal asing itu bahasa Inggris itu memang wajib biar kita gampang berkomunikasi, jadi nggak salah komunikasi. Tapi ya gimana ya, apalagi sekarang kisaran gaji pelaut juga nggak jauh beda dengan yang di pabrik-pabrik itu. Jadi terutama yang pelaut-pelaut lokal banyak yang ngeluh karena mereka udah karena istilah kata udah nggak tahu mau ngapain lagi, tinggal nerusin aja gitu karena memang udah punya dokumen. Seperti sekarang dokumen kita itu harus kita tiap 5 tahun sekali harus kita updating. Bayangin aja. Keluar duit lagi Om. Nah, jadi kalau boleh saya usul kepada pemerintah, tolong diperhatikanlah ya nasib kita pelaut ini, tolong dipermudah gitu. Jadi saya punya angan-angan seandainya pengangguran di Indonesia itu bisa dibekali dengan ilmu kepelautan dan bisa dibekali dengan dokumen-dokumen yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di kapal pesiar. Bayangkan Om, seandainya satu orang aja bisa kirim uang 2.000 US dollar ke rumah per bulan. Seandainya kita bisa punya 1 juta pelaut yang bekerja di kapal pesiar, berapa juta dolar bisa masuk ke Indonesia per bulannya. Saya rasa itu cukup membantu buat perekonomian negara kita. Jadi kurang diperhatikan selama ini ya? Ya seperti itulah. Saya pikir seandainya bisa dipermudah pengurusan ijazah pelaut, saya rasa banyak bisa kita ambil keuntungan dari situ. Apalagi kita matahari di negara kita paling banyak. Seandainya kapal-kapal pesiar itu mereka kan cuma nyari matahari doang. Seandainya satu kapal pesiar yang berisi penumpang 3.000-an
masuk ke satu pelabuhan di Indonesia, satu orang penumpang buang uang $10 aja. Uang $10 bagi mereka tuh nggak ada apa-apanya kan, istilahnya buat makan siang atau di ini kita. Kali 2.000 penumpang, 10 kali 2.000, udah 20.000 satu kapal. Gimana kalau setiap pelabuhan di Indonesia satu hari itu pada hari yang bersamaan ada satu kapal, tinggal dikali-kali aja. Itu baru dari penumpang, belum dari izin sandarnya, dari air tawar, dari bahan bakar, dari izin buang sampah. Sampah kapal pesiar aja bisa jadi uang, karena udah dipilah-pilah, udah bersih-bersih. Yang kertas, yang kayu, yang karton, jadi enak sampahnya. Jadi saya pikir dari celah itu aja kita bisa mendapatkan banyak uang banyak. Kira-kira begitu. Teman-teman, baru saja kita mendapatkan suatu gambaran dan pencerahan dari Pak Andang sebagai seorang pelaut tentang suka duka atau cerita kerja di laut itu bagaimana, persyaratannya dan sebagainya, juga gaji yang diterima itu bagaimana. Ya, bagi Anda yang ingin bekerja sebagai pelaut, ya semoga video saya ini sedikit banyak mendapatkan suatu masukan, ya, dapat dijadikan suatu masukan untuk menambah wawasan kita bahwa menjadi pelaut itu kadang-kadang ya tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, tergantung rezeki juga. Pertama, persyaratannya juga banyak dan perlu modal. Jadi demikianlah video sederhana ini, mudah-mudahan menjadi menambah wawasan kita semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.